Ya, Salve Romo. Yo, Mau Katolik tanya ini di Protestan. Galatia 2 ayat 11 saya Katolik bingung. Protestan. Di sini, Dijawab dulu dari mana Bapak? oh iya saya dari Pentakosta Karismatik Romo. Tapi saya mengatakan Katolik udah benar lah. Salve, sahabat Katolik. Jumpa lagi di channel Katolik Roma. Video kali ini menyajikan momen luar biasa dan penuh kesejukan iman antara Romo Cafe dengan Pak Yohanes, seorang tokoh Protestan karismatik. Diskusi teologisis yang mendalam ini berujung pada pengakuan jujur dan mengejutkan dari Pak Yohanes yang secara terbuka mengakui bahwa Katolik adalah yang terbaik dalam menjaga tradisi kekristenan. Sebuah dialog oikumenis yang mencerahkan hati dan membuka cakrawala baru bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Ambil lagi ini engkau punya giliran berikut itu. Siap Romo, siap. Oke. Ya, terima kasih banyak Romo. Oh ya, semangat ya. Saya pikir memang jauh dari gereja, memang beli mana? Padahal Tidak, 50 meter dari sini. Ya, dekat Romo, gereja dekat Romo. Oh, baik. Oke. Siap Romo, siap. Yuk. Terima kasih banyak. Oke. Yo. Ada yang di bawah kan? Jadi saya lihat ada yang tulis bawah yang mau naik ya. Siapa Ter? Giro Italia. Roland Garros nih, siapa yang main? Final atau apa ini? Oh, langsung. Laki-laki atau perempuan ini? Tidak ada? Ayo yang nggak ada Pater kalau di situ. Belum ini. Ayo yang mau naik. Malam, Ame. Ya, malam. Oke. Aku dulu. Yo, silakan yang lain. Saya mau bertanya Ski, boleh kamu? Silakan, Oh, ya, silakan Pak. Silakan. Dari mana Pak? Hai, itu orang kampung. Oh iya, silakan Bapak. Oke, terima kasih kesempatan. Saya walaupun iman Katolik yang sudah kental, tapi ada satu pertanyaan ini. Ya, kalau bertanya karena saya ingin bertanya kepada orang yang tepat. Tapi ada satu pertanyaan ini. Karena saya merasa terganjal sedikit dalam Mute satunya. Kok Pak Koper, oke. Pak Koper bisa di-mute kan? Oh, sudah. Oke. dalam tradisi Katolik, dalam pengajaran maksudnya. Tapi untuk pribadi saya, maksudnya saya perlu jawaban yang dari orang yang tepat. Kan Alkitab mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 18 mengatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Bapa yang berada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Artinya kena inkarnasi dia menyatakan Allah itu. Tapi pertanyaan saya terganjal-ganjal kan gini, kebetulan ini hari kan perayaan tradisi gereja Katolik, ini hari kan perayaan Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa yang tidak boleh, yang transenden, yang tak boleh tergambarkan itu, kenapa dalam pengajaran itu kan menampakkan gambar Allah Bapa dengan wujud seorang kakek yang berjenggot panjang, padahal kan Allah yang tidak boleh digambarkan. Kalau gambar Yesus karena dia benar-benar sudah menyatakan inkarnasi sebagai manusia atau Roh Kudus berupa burung merpati, mungkin saya boleh terima. Tapi kenapa harus buat gambaran itu Allah yang transenden kok digambar sebagai seorang tua yang ternampak, seorang kakek tua begitu. Jadi kira-kira apa pengajaran yang perlu untuk dijawab bila ditanya kepada orang-orang yang kurang paham? Kira-kira gitu. Amin. Terima kasih. Yesus pernah omong, barang siapa melihat aku, melihat Bapak. Yesus pernah omong bagaimana? Barang siapa melihat aku, melihat Bapak. Melihat Bapa. Hanya dalam kebudayaan kita, Bapa digambarkan sebagai orang tua dan semuanya kan? Dalam pengertian. Karena itu Filipi 2 ayat ke-6. Walaupun dalam rupa Allah. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, cukup sampai di situ. Kalau Roh Kudus kan digambarkan dengan apa, Melo? Burung merpati kadang-kala berupa lidah api, tapi kebanyakan mayoritas burung merpati lah. Kalau Ya, dalam karena gambaran pengajaran peristiwa apa? Peristiwa pembaptisan kan? pembaptisan, ya. Oke, baca dulu peristiwa pembaptisan Lukas 3 ayat 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di situ Roh Kudus tidak ada masalah toh? Burung merpati. Ya, burung merpati nggak ada masalah. Tapi ketika suara itu terdengar, apa yang dia katakan? Inilah anakku. Berarti kira-kira imajinasi kita bahwa dia adalah seorang bapa. Bagaimana kemudian kita menggambarkan seorang bapa? Berarti gambaran itu hanya sebagai pengajaran dalam menyampaikan imajinasi gitu. Benar sekali. Masa menyampaikan untuk begitu. Kenapa? Karena di dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, sekarang pertanyaan saya, Melo, engkau kenal nenek moyang engkau yang di atas generasi, beberapa generasi? Ya, cuma bayangan dalam imajinasi juga. Nggak Tidak kenal ada masalah. bacanya. Tidak ada masalah. Sekarang kita lihat Lukas Kejadian 1:27, 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, pertanyaan saya cukup. Pertanyaan kita sekarang, kalau Yesus bilang bahwa barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Bayangkan engkau bisa membayangkan engkau punya nenek moyang yang diceritakan seperti ini kan? Ya, dalam imajinasi juga. Iya, tidak ada masalah. Pengetahuan kita terbatas. Tapi mengekspresikan pengetahuan itu, baca dulu. Itu juga bukti dari cintamu bahwa pengetahuanmu terbatas. 1 Korintus 13 ayat 8 selanjutnya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. pengetahuan Tetapi kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Dari ketidaksempurnaan itu kita mencoba untuk mendekati yang sempurna. Maka jangan sampai kita lebih kepada berkelahi tentang mukanya seperti siapa dan seperti apa daripada substansi dari iman itu sendiri. Kenapa saya buat pertanyaan begini? Karena untuk pribadi saya, karena saya melihat ada perbandingan dua visual. Visual yang ini gereja Katolik yang biasa pakai, yang ini saya menanyakan ini. Lalu ada satu visual entah dari Protestan, entah dari Ortodoks kalau nggak salah mungkin. Itu masalah di peristiwa di pembaptisan Sungai Yordan itu kan Yesus dengan Roh Kudus berupa burung merpati dan suara Bapa dari langit itu hanya pancaran cahaya yang memancar dari langit yang begitu terang. Jadi itu saya mengimajinasi dan saya mencocokkan korelasinya dengan 1 Timotius berapa 16 kalau nggak salah ya. Dia yang
bersemayam di dalam cahaya yang tak terhampiri. Jadi sehingga saya bagaimana saya menyelesaikan untuk menanya persoalan yang wujud Bapa digambarkan ini. Maka saya buat pertanyaan ini untuk membuat perbandingan antara kedua itu. Oke. Engkau kenal Yohanes Pembaptis? Ya hanya baca dalam itu juga. Siapa yang menggambarkan kepadamu Yohanes Pembaptis? Ya mungkin pengajaran gereja, warisan tradisi gereja yang menggambarkan. Bagaimana engkau mengenal Bapa? Ya kalau Yesus bilang barang siapa melihat aku melihat Bapa. Jadi engkau ragukan sendiri apa yang dikatakan Yesus sendiri, barang siapa melihat aku melihat Bapa. Sekarang melihatnya bagaimana? Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam jasmaninya berdiam segala kepenuhan kealahannya. Barang siapa melihat aku melihat Bapa. Makanya saya bilang jangan sampai kita lebih melihat hal yang sangat kecil ini daripada substansi kealahannya. Lebih baik lebih bertengkar tentang hal-hal kecil patung itu yang seperti Protestan daripada melihat dia punya esensi kealahannya. Maksudnya kita lebih bertengkar tentang formalitasnya daripada percaya dia sungguh-sungguh Allah dalam pengertian apa. Itu artinya lebih kau ke gereja, engkau lebih memperhatikan cara berpakaian istrimu daripada dia pergi ke gereja untuk apa? Ibadah, misa. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai engkau seperti Agustinus memasukkan semua misteri Tritunggal Maha Kudus dia punya kepala yang kecil. Ya. Oke. Oke, udah tangkap. Oke, ada lagi Pak Melo? Nggak ada orang lain, saya tambah satu lagi pertanyaan kalau nggak ada orang lain. Banyak sih ini Pak yang di atas. Kalau Romo berkenan boleh silakan. Satu lagi Pak. Iya, saya sambil Boleh? masak. Ya, lanjut Pak Melo. Oke, kita kadang-kala berdiskusi di komal-komal Katolik juga, kadang-kala nggak tahu ini kalau di bawah ada orang nengok mungkin dia orang sudah ketawa dengan saya. Kadang-kala saya nyamar beberapa akun lain yang tidak biasa tenar, kurang favorit saya nyamar sebagai seorang Protestan. Jadi kadang-kala saya nanya, tetapi kan jawaban namanya orang awan kan muter-muter. Saya mau bertanya ini kan ada satu, ini secara akal, masuk akal cara bertanya untuk menjawab. Cuma karena orang awam memang kurang tepat pada saat untuk menjawab. Gereja Katolik mengizinkan atau membenarkan kalau misalnya ada saudara dari non-Katolik yang masuk login menjadi seorang Katolik, tidak dibaptis ulang asal ada persyaratan yang lengkap, formula baptisan yang benar, materi baptisan yang benar, air dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi pertanyaan kan begini, kan sebelum-sebelumnya kan Gereja Katolik mengatakan bahwa yang berhak mengajar atau membaptis atau dan segala itu harus berdasarkan punya perutusan. Dalam hal ini artinya para klerus atau yang diperutuskan untuk memberi pengajaran itu. Tapi pertanyaan yang itu kan kalau misalnya seorang Protestan itu kan dibaptis oleh seorang pendeta dan mereka itu kan dikategorikan sudah keluar Katolik yang tidak punya perutusan. Tapi karena baptisnya itu karena formulanya sah sama, materinya air yang sama juga, lalu diterima tidak dibaptis ulang, hanya untuk penerimaan saja. Apakah itu tidak bertentangan dengan slogan yang lebih awal itu bahwa yang wajib membaptis harus punya perutusan gitu? Kenapa harus diterima yang membaptis mereka dari tangan yang ya kategori garis bawah yang biasa Ya, saya sudah mengerti. Jangan jelaskan lagi. Jadi itu saya selalu menganggap itu sebagai pembaptisan darurat. Pembaptisan darurat ditentukan oleh KGK sampai orang yang tidak beragama pun ateis bisa membaptis dalam posisi darurat. Engkau bisa mengerti sekarang? Melo, dalam keadaan darurat agama apapun, kalau dia tahu formula,
dan materi pembaptisan Katolik dia bisa membaptiskan orang dalam keadaan darurat. Dan itu sah. Walaupun orang tidak percaya Kristus? Ya memang itu ditetapkan dalam KGK. Frater cari dulu KGK 9 berapa itu? 900 berapa tentang itu? Kamin. Engkau tidak pernah tahu bahwa ada aturan itu? Saya ada tahu, tapi saya ingin jawab pun yang supaya mau Ya, ya katakan. saya sementara menjawab ini. Bayangkan kalau dari agama lain saya dalam kasus emergensi bisa membaptis. Karena kalau seandainya kita membaptis ulang, kita akan melanggar apa? Indri, bantu dulu. Ya, KGK berapa, Pater? KGK urusan frater, engkau urusan kitab suci. Oh iya, Efesus 4 ayat 5. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bayangkan, Melo. Kalau itu dia seorang Islam atau Hindu, tapi dia tahu formula pembaptisan, rumusan pembaptisan, dan materi pembaptisan. Frater mungkin kasih turun sekali itu. Iya, KGK berapa, Pater? Saya bantu. 900 lebih, kau cari di internet, bisa di dapur. Oke, 909 berapa? 999. 998 kalau tidak salah. Melo, sampai yang emergensi dari agama lain bisa membaptis. Kalau seandainya kita baptis ulang lagi, maka kita melanggar apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Satu pembaptisan. Gak bisa mengerti, Melo. Tolong ketik di situ, cari dulu di internet. Iya, Pembaptisan Pak. darurat. Pembaptisan darurat ya, Pater. Pembaptisan darurat. KTK-nya nomor berapa? 900 berapa? Saya lupa. Melo, engkau lebih menerima apa nih? Dalam keadaan darurat. Maka saya selalu menganggap itu pembaptisan darurat untuk dari para pendeta dong. Kalau dibaptis ulang dalam gereja Katolik melanggar. Ya, yang saya ingin pertegas pertanyaan itu kan formula oke, materi oke, tapi tangan orang Tetapi yang membaptis ministernya kalau begitu pembaptisan darurat dari agama lain tidak boleh juga. Engkau lebih memilih yang mana nih? Katekismus Gereja Katolik KGK 1258. 1258, Pater. Iya, kamu cari di internet namanya pembaptisan darurat, tidak perlu sebut 99 begitu, itu cara-caranya. Tolong dibaca. Ya. Ayat 1 dan ayat 2. 1295. Baca katekis. Oke. 1256. Biasanya pelayan pembaptisan adalah uskup dan imam, dan dalam keadaan Latin, dalam gereja Latin juga diaken. Dalam keadaan darurat, setiap orang, malahan juga seorang yang belum dibaptis dapat menerima pembaptisan asal saja ia mempunyai niat yang diperlukan. Ia harus bersedia melakukan apa yang dilakukan gereja waktu pembaptisan dan memakai rumusan pembaptisan yang trinitas. Gereja melihat alasan untuk kemungkinan ini dalam keadaan keselamatan Allah yang mencakup semua orang dan perlu pembaptisan demi keselamatan. Dalam keadaan darurat, saat pembaptisan harus dilapor ke paroki. Melo, jadi engkau jangan bertengkar di sini tentang pembaptisan. Gereja sampai mengatakan bahwa yang dalam keadaan darurat orang yang tidak dibaptis pun bisa membaptis orang kok. sudah nangkap. Tapi kalau daripada ini saya kembangkan ke depan untuk masalah keluarga saya, boleh? Tidak bisa engkau emergensi setiap hari. Tidak bisa. Kau pergi ke rumah sakit semua jadi emergensi di situ, tidak bisa. Bukan maksud saya tanya yang sudah terjadi, yang sudah pernah terjadi, bukan akan terjadi, sudah pernah terjadi. Saya mau maksudnya tanya, dalam pengertian apa? pembaptisan tadi. Tadi kan Ame katakan gereja Katolik menghalalkan, kan termasuk umat awam Katolik kalau dalam keadaan darurat kan boleh baptis. Iya. Asal buat laporan kan begitu. Iya. Kalau dalam kasus ini engkau belum melaporkan, engkau harus pergi lapor. Bukan, saya kan tanya begini, kan saya pernah melakukan itu dalam keadaan darurat karena menyangkut, karena saya ini kan bekerja di tempat yang jauh, pulang sekali-sekali ke rumah untuk berhadapan dengan anak. Anak saya kan itu berdua orang, laki dengan perempuan. Kami punya kesepakatan yang perempuan itu kan masih ikut keyakinan lama saya dengan mertua. Ya, langsung saja. Engkau punya anak dalam keadaan darurat, kau baptis? Yang laki itu kan pernah, dua-duanya pernah keadaan darurat. Saya darurat dalam pengertian apa dulu? Ini yang jadi persoalan. Kau anggap itu darurat atau memang itu darurat menurut medis dan semuanya? Pernah hadap sakit karena keadaan jauh kan, jadi
Mereka itu kan kadang-kadang percaya kalau saya misalnya kadang-kadang berita penginjil secara diam-diam. Tapi secara depan umum kan keluarga kan sudah persetujuan dibagi kan begitu. Untuk anak laki kan ikut saya dengan orang bapak mama, tapi yang perempuan itu kan persetujuan. Melo langsung ya. Posisi sakit dalam keadaan emergensi atau sakit yang bukan emergensi? Emergensi waktu itu. Emergensi dalam pengertian mau mati. Ya kan di sana kan keadaan itu kan kiri kanan semua 99% kan RT 6, jadi nggak bisa buat apa-apa. Bukan. Jadi Keadaan emergensi harus ada bukti medis. Jangan bilang emergensi semua. bukan keadaan sakit itu, maka saya melakukan pembaptisan itu. Saya akan tanya ini halal atau tidak, maksud saya atau tidak. Melo, engkau memberkatinya dengan air berkat itu berbeda. Makanya pertanyaan saya, apakah ada keputusan medis bahwa itu emergensi? Keputusan medis tidak. Kau pilih apa Prof? Karena saya khawatir saja takut nanti terjadi. Iya, kau khawatir tapi tidak ada data lengkap dari medis. Oke, pergilah Prof. Tapi kalau yang anak kan anak perempuan itu kan tidak dilanjutkan iman seperti anak laki. Kalau misalnya terjadi waktu itu, terjadi kematian, apakah boleh diselamatkan atau tidak? Engkau tidak bisa mengandaikan apa yang sudah terjadi dan dia tidak mati. Oh ya. Jangan buat pembaptisan pakai pengandaian, oke? Dalam pengertian kecelakaan orang di situ tidak ada di pastor. Medis bayi mau mati, keputusan medis bilang ini emergensi antara anak atau mama. Kita tidak tahu siapa yang mati dalam kasus Partus. Jadi jangan karang di kepala semua emergensi harus di situ karena emergensi menurut siapa? Menurut kita semua sakit emergensi ini bahaya juga. Jadi engkau pikir tahu info ke Pastor Proki, oke? Ceritakan situasi seperti apa dan dengar apa yang dikatakan oleh Pastor Proki, oke? Sudah. Kalau yang laki sudah jadi sah dari Katolik. Tapi dibaptis toh? Ya, saya sekarang secara Katolik semua sudah sampai baru sudah. Oke, baik sekali. Oke, makanya setelah terjadi kejadian seperti itu sebenarnya engkau harus pergi ke Pastor Proki untuk memberitakan. Jangan tunggu beberapa tahun dulu seperti ini. Oke, Molo. Oke, terima kasih. Oke, baik. Pak Ada Pak Firman di situ. Ya, Pak Firman. Jangan dulu kasih naik ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu karena Ya, harus sementara masak lagi mau makan siang. Pak Firman. Pak Firman. Ya, malam Romo. Aduh, maaf Romo, Yo. tadi kepencet itu. Tapi nggak Oh, santai apa-apa, aku aja. mau nanya aja Romo, satu pertanyaan saya Romo. Katolik? Ya, Oke. Katolik dulu Romo, dari Tangerang Romo, dari Tangerang. Oke. Silakan. Soal hukum ini Romo, apa namanya? Yesus membatalkan hukum Taurat. Itu hukum Taurat apa aja yang ini Romo, yang dibatalkan sama Tuhan Yesus Romo? Itu aja sih Romo. Baca kembali Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk Oke, sekarang menciptakan. itu cukup. Sampai di situ. Kata kunci sudah jelas. Sekarang kita lihat frase pertama, dengan kematiannya. Maka kita bongkar situasi pada di saat dia mati terhadap semua yang tertulis dalam perjanjian lama itu, dia menggenapi semua atau tidak. Ini yang dimaksudkan di situ. Oke, di dalam Yohanes 19 ayat ke-30, selesailah sudah. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Oke, tahan dulu. Cukup. Sudah selesai. Ia menundukkan kepala dan ciao, masa dalam pengertian. Sekarang selesainya apa? Turun ke ayat 29, Paskah Yahudi sudah digenapi. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam.
Maka mereka mencucukkan bunga Sebentar, karang. ada Pater Luis lihat. Lanjut, saya dengar. Ya, Pater. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Oke, tidak enak teman kelas WA ini. Oke, menggenapi Paskah ya Yahudi. Sekarang ayat 28. Selesai apanya? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Supaya genaplah yang ada tertulis. selesai. Supaya genaplah yang tertulis tentang dia. Karena itu dibaca ulang Matius 5 ayat ke-17 supaya kita bisa mengerti baik pernyataan Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Hati-hati dengan pernyataan sini. Di situ sangat jelas. Aku datang untuk Menggenapi digenapi di mana? Di dalam kematiannya. kematiannya. Pertanyaan saya, kalau begitu, kalau hukum Taurat sudah digenapi dalam hukum apa? Yohanes 13 ayat ke-34 35. Hukum baru kuberikan sekarang karena aku sudah menggenapi semua hukum Taurat. Sekarang hukum baru kuberikan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sebentar, Luis, ada apa di sini? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maaf, kenapa terus akan kirim buku? Oke, semuanya digenapi dalam hukum apa di situ? Dalam hukum kasih. Hukum kasih. Di manakah hukum Taurat digenapi? Matius 22 Halo, Matius 22 ayat 37. Dibaca. Matius 22:37. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Da Costa, kasihilah atau kasihanilah? Kasihilah. Kasihilah. Engkau bilang kasihanilah, berbahaya sekali, itu sangat berbeda kata, oke? Makanya saya telinga agak gatal ketika engkau bilang kasihanilah. Seolah-olah Tuhan itu dalam posisi yang miserable yang kau bilang kita harus berkasihanilah, maksudnya Tuhan itu sangat, makanya hati-hati dengan pernyataan karena satu kata satu kalimat mengubah teologi. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, sekarang baru muncul kasihilah. Sekarang ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang saya butuh ayat 40. Penggenapannya dari seluruh hukum Taurat dan nubuat para nabi digenapi dalam hukum apa? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena itu hukum Taurat tidak bisa sampai kepada Yesus. Yesus hanya menggenapi. Karena menurut kitab suci Lukas 16:16, hukum Taurat dan nubuat para nabi hanya sampai di Yohanes Pembaptis. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak zaman itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Baca kembali poin pertama. Hukum Taurat dan nubuat para nabi sampai kepada siapa saja?
Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Firman, sekarang kau bisa mengerti kenapa Yesus menggenapi. Karena bukan sampai di dia, sampai kepada Yohanes Pembaptis saja sebagai nabi terakhir. Karena itu jelas bahwa dia membatalkan hukum Taurat dan segala peraturannya. Contohnya nih, hukum Taurat dalam pengertian hukum ritual, dia menggantikannya, membatalkan yang pertama dan untuk menegakkan yang kedua. Kita omong yang ritual nih, hukum ritual. Ibrani 10 ayat ke-8-9. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat tidak berkenan lagi. Yesus merubahnya atau tidak ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Artinya hukum liturgi diganti, ritual diganti. Digantinya di mana? Ibrani 7 ayat ke-11, dari ritus Harun ke ritus apa? Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Oke, sekarang berubah atau tidak? Ayat ke-12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Om Firman, contohnya, liturgi berubah, oke? Digantikan untuk menegakkan yang kedua. Persoalan di sini, nah, di dalam hukum Sabat, contohnya, Yohanes 5 ayat 18, Yesus meniadakan Sabat. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kan jadi lucu, Yesus meniadakan, Adventista kembali menghidupkan. Jadi dalam pengertian hukum ritual hilang. Karena jika, ayat 12 dari Ibrani 7, jika imamat berubah pula hukum Taurat. 7:12, ditekankan kembali di situ. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Oke, selesai. Ada yang tanya buat apa ini? Buat spaghetti? Lapar. Dengan ini untuk daging. Gitu masak sendiri. Gitu toh. Jadi lapar jadinya Romo. Yo, lebih dari lapar, engkau bisa mengerti itu yang pertanyaan saya. Ngerti Romo, malah ngerti Romo. Oke, jadi sangat berbahaya di sini. Hukum moralnya dirubah juga, contohnya dalam pengertian ini. Contoh ya, di dalam 613 hukum, salah satunya, jika seseorang kedapatan berzina harus dibuat apa firman kepada dia? Dilempar Romo. Dirajam. Iya, dirajam. Yesus bilang apa? Cintailah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Kasihlah sesamamu. Inilah hukum baru yang kuberikan kepadamu. Jika anakmu tidak melakukan apa yang kau perintahkan, engkau bisa menghadapkan dia kepada para penetua, saudaraku. Dan para penetua bisa merajam anakmu. Engkau mau itu? Karena itu sangat berbahaya di sini. Dalam hukum Taurat, kalau satu tidak dilakukan, itu tidak menggenapi semua hukum Taurat. Jadi 613 hukum itu harus dijalani. Itu yang dimaksudkan dengan Yesus membatalkan dalam pengertian menggenapinya dalam hukum
Hukum kasih. Kasih. Karena kasih itu lebih dari soal menjalani hukum. Tidak berguna lagi menjalani hukum. Galatia 5 ayat 5. Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Oke, ayat 6-nya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau Tahan tidak dulu. bersunat, Hal bersunat, orang Kristen yang keturunan Yahudi, hal bersunat dan hal bersunat dan tidak bersunat, tidak artinya, tahan dulu. Artinya orang-orang yang bukan Yahudi tidak berguna lagi. Indri lanjut, tidak berguna lagi. lanjut aja. Hanya hanya iman yang bekerja oleh kasih. itulah, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Ini yang dimaksudkan di situ. Jadi kalau engkau punya kasih, kalau kau punya iman tapi tidak punya kasih, tidak berguna. Arset, kau makan atau belum? Belum. Oke, mas ya. Yuk. Kalau kau lapar turun ya. Yuk. Om Firman bisa mengerti? Iya, bisa Romo. Paham Romo. Di situ menggenapi. Oh, tidak ada satu titik pun, kuota pun. Yesus menggenapinya dalam hukum kasih. Ini jadi persoalan besar. Ketika tidak memahami secara penuh. Nanti hasilnya seperti ini. Semua orang main tafsir suka-suka. Oke. Firman bisa mengerti? Bisa Romo. Makasih banyak Romo. Yo. Silakan yang lain. Ya, salve Romo. Yo, Mau Katolik tanya Protestan. Galatia 2 ayat 11. Katolik Di Protestan. sini. Jawab dulu dari mana Bapak? Oh iya, saya dari Pentakosta Karismatik Romo. Tapi saya mengatakan Katolik udah benar lah. Kenapa? Ya, saya bingungnya di Galatia 2 ayat 11 di sini Romo. Di sini tertulis Paulus bertentangan dengan Petrus, tapi kok ditulisnya Kefas gitu loh. Ya, Paulus menggunakan nama aslinya Petrus yang Yesus beri di dalam bahasa Ibrani. Paulus selalu memanggil Petrus itu kan Yunani. Bisa mengerti nggak, Pak? Paulus menggunakan bahasa Ibrani di dalam Yohanes 1 ayat 42. Yesus berarti mengubah Kefas itu Petrus ya? Ya, Kefas itu bahasa Ibrani yang sama dengan Petrus dalam bahasa Yunani. Kita lihat di mana? Ketika Yesus mengubah namanya dari Simon jadi Kefas, yang artinya batu karang. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Artinya Petrus. Oke? Artinya batu karang. Oh iya, Yohanes. terima kasih Romo. Dan Paulus selalu menggunakan Kefas. Paulus tidak menggunakan Petrus. Kita ambil contoh 1 Korintus 15 ayat 5. Oh, Mira Andre Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Paulus kan orang Yahudi kan? Dia menggunakan nama Yahudi untuk Petrus seperti yang Yesus gunakan. Oke? Ambil contoh lagi nih, Kefas nih Galatia yang sama 1 ayat ke-18. Dia pergi ke rumahnya siapa 15 hari. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Kefas artinya batu karang. Di dalam Yunani Kefas itu Petrus. Nama yang sama, orang yang sama tapi dalam dua bahasa yang berbeda. Begitu Yohanes.
Ya, berarti Kefas dan Petrus orang yang sama ya, Romo? Orang yang sama, hanya bahasanya berbeda. Satunya dia pakai bahasa Aram, Ibrani, satunya tetap bahasa Yunani. Ya, terima kasih Romo, itu aja Romo. Soalnya saya bingung. Santai aja, nggak usah bingung. Petrus kan, karena begini, ketika Matius 16:18 diterjemahkan, ditulis dalam bahasa Yunani, di sini jadi persoalan besar karena Yesus menggunakan Aramik. Kita baca, saya jelaskan sedikit. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekarang batu karang dan Petrus tetap digunakan nama Kefas. Ganti batu karang dan Petrus dengan Kefas karena Yesus omong bahasa Aramik. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas. Dan di atas Di atas Kefas ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pak Yohanes, sekarang kau bisa mengerti kalau kita kembali ke bahasa Aram yang Yesus gunakan. Engkaulah Kefas, dan di atas Kefas ini aku akan mendirikan gerejaku. Ini penting sekali. Ketika ditulis dalam bahasa Yunani, maka bahasa Ibrani Aramik tidak punya sistem maskulin, tidak ada sistem gender, maskulin, netral, dan feminim. Kalau di situ Petra yang adalah batu karang itu feminim, Om Yohanes. Tetapi ketika dikatakan di situ Petra, engkaulah Petra, artinya di situ Petrus itu perempuan. Karena itu di dalam Yunani koine digunakan Petrus taute te Petra. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama. Jadi merujuk kepada orang yang sama yang dijelaskan sebelumnya atau disebutkan sebelumnya. Om Yohanes bisa mengerti di situ. Iya, paham Romo. Terima kasih Romo. Begitu. Oke, semangat ya. Ya, terima kasih Romo. Karena engkau dari Pentakosta, kalau ada 1-2 pertanyaan lain silakan. Saya di sini senang dialog dengan yang Protestan. Seperti sudah turun, oke. Pak Koper. Selamat malam Pater. Yo. Baik Pak Pater, terima kasih banyak diterima di live. Pertama, saya sebagai orang Katolik, nama saya Alvin. Saya sekarang ini saya anak Kupang, cuma lagi tugas saja di Adonara Flores. Jadi saya salah satu penggemar Di Adonara Pater lah. Timur atau Adonara Barat? Saya di Adonara di Kecamatan Kelubagolit, Pater. Koli Sagu? Tidak. Koli bukan. Koli Barat. Kecamatan. Koli Adonara, Pater. Oh, Koli Adonara. Engkau di? Iya. Saya di Kelubagolit, di Kecamatan iya. Kelubagolit. Baik, lanjut. Oke, Pater. Mungkin kalau dari saya sendiri, saya tidak ada pertanyaan yang terlalu mendasar. Cuma saya ada sedikit hal-hal yang menurut saya perlu saya tanyakan di Pater. Karena saya sebagai orang Katolik, kami dari kecil itu kan lahir secara Katolik, lalu diberikan pembelajaran tentang Katolik itu hanya sekedar sudah ada tradisi seperti doa-doa dan sebagainya, tanpa kadang-kadang kita tidak tahu dasarnya seperti apa. Ketika sudah besar seperti ini baru kita melihat media sosial, muncul Pater, sehingga banyak hal yang mulai kita pelajari lebih mendasar. Kalau di Kota Kupang sekarang ada 2 nama yang cukup mencuat, terutama di Katolik, yaitu Pater sendiri, Pater Cafe, sama Pater Alergo. Itu kalau di gang-gang kecil di Kota Kupang itu pembahasan tentang 2 nama ini sangat-sangat Engkau jangan sembarang. jadi apalagi jadi bahaya sekali ini. Jadi ya itu yang terjadi sekarang. Mungkin tidak semua, tapi di beberapa gang-gang teman-teman saya kadang-kadang orang biasa bilang parlemen jalan. Sekarang 2 nama Pater ini sangat menjadi buah bibir di Kota Kupang. Gosip Jadi yang itu gosip. Jadi begini Pater, sejak munculnya Pater bersama Pater Alergo, terutama di kejadian kemarin perdebatan antara Pater dan Pendeta Mel Atok, ada beberapa hal yang mulai diangkat oleh teman-teman kita mungkin dari Protestan atau mungkin dari agama lain. Jadi saya mau minta tanggapan Pater saja tentang beberapa hal. Yang pertama itu tentang
masalah-masalah yang dulu sempat terjadi dalam gereja Katolik, yang dimana mungkin secara mereka katakan bahwa itu melarang tradisi di dalam gereja Katolik. Mungkin yang pertama biasa mereka sering ngomong adalah soal pernikahan seorang imam, atau dulu yang mereka biasa bilang juga ada paus-paus yang menikah. Nah ini kan melanggar Tapi engkau buktikan tradisi. paus yang menikah siapa saja? Kalau setahu saya, yang saya tahu itu ada Paus Clemens keempat, kalau tidak salah, keempat atau kelima. Ada Paus siapa? Hormisdas, kalau tidak salah Paus Mereka menikah Adrianus. sungguh-sungguh? Engkau tahu Ada. informasi dari siapa? Nah, ini dia yang saya mau tanyakan ke Pater. Apakah yang tadi saya bilang di awal, saya katakan di awal bahwa kami hari ini dengan media sosial yang terbuka, kita sebagai Katolik baru belajar yang lebih kepada mendasar, apalagi sejarah-sejarah gereja yang dulu. Makanya ketika Romo muncul ke permukaan dengan seperti ini, banyak hal-hal yang mulai diangkat oleh teman-teman kita mungkin dari Protestan atau agama lain yang mulai mengangkat. Pertanyaan saya, ketika mereka angkat itu, engkau searching, cari sungguh-sungguh atau tidak? Ataukah engkau hanya percaya mereka? Saya lebih kepada kalau saya ketika saya ditanyakan seperti hal-hal yang dulu, saya lebih menjawab ya, saya memang tidak tahu sejarah gereja yang terlalu Bukan dasar. soal itu. Engkau harus bilang, buktikanlah mana dokumennya. Oke, siap Pater. Engkau tidak bisa percaya apa yang mereka omong dan engkau bilang tidak tahu. Engkau harus tanya balik, tunjukkanlah dokumen resmi dari gereja. Oke, siap Pater, siap. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau Yesus panggil orang mau nikah tidak nikah, itu urusannya Tuhan Allah, bukan urusan kita. Bisa mengerti? Siap. Jangan sampai kan ada pernyataan bilang itu adalah mertuanya Petrus yang di kepala Protestan, artinya dia punya istri, dan istrinya mana? Namanya siapa? Oke, yang ketiga, ada dua aturan menurut Titus dan menurut Paulus. Di dalam Titus tidak disebutkan bahwa uskup menikah, tetapi di dalam Timoteus uskup menikah, punya satu istri, tidak ada masalah. Pada zaman itu tidak ada masalah. Sampai kepada Konsili Letran tahun berapa itu? 1200 lebih ya. Untuk menegaskan kembali kepada akar Injili di dalam Matius 19 ayat 12. Orang tidak menikah karena keputusannya sendiri dan oleh karena kerajaan Allah. Baca kembali. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Tidak menikah karena kerajaan surga. Sekarang saya mau tanya Bapak Pendeta dong, di mana ayat yang mengatakan menikah karena kerajaan surga? Tidak ada. Yang ada hanya tidak menikah karena kerajaan surga. Sekarang kita lihat apa kata Santo Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 32 selanjutnya. Aduh, baterai kurang. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Oke, lanjut. Orang yang beristri memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya.
semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa mereka Indri baca kembali yang di supaya tubuh dan jiwa mereka. Halo. Yang tubuh dan jiwa mereka. tidak bersuami. Ayat Aku tadi ingin hampir terakhir tadi. Tidak. Sudah bawa lagi yang terakhir. semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan sebelumnya itu. Mereka yang tidak menikah, tubuh dan darahnya kudus, itu yang saya butuh, bukan yang lain. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Pak Koperasi, engkau lihat di situ. Yang menikah, yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Oke, dalam sejarah biblis, di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 selanjutnya kita akan menemukan persyaratan uskup, bukan pendeta. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan Uskup. presbiter, Di situ jangan presbiter, di situ penilik. Jadi berbeda dengan penentuan. Oke, hati-hati di situ. Jangan karang bebas macam Protestan kok. Ya, lupa Pater. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan uskup menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu uskup haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Sudah mengerti. Suami dari satu istri. Itu di Timotius, tetapi di Titus 1:7-9 tidak omong tentang suami dari satu istri. Dia tidak omong tentang dia punya istri. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang uskup harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Di situ ada kriteria punya istri atau tidak di Titus? Tidak ada. Tidak. Jadi sebenarnya engkau harus bongkar, tunjukkan secara biblis bahwa dia tidak punya seorang uskup tidak punya istri. Lihat Titus. Persyaratan di Timotius, seorang suami dari satu istri. Pak Koperasi, engkau bisa mengerti ini dulu dari segi biblis dulu kita bongkar, oke? Siap, Pak Romo. Karena itu tidak masalah. Ya, Pak Romo. Artinya Sampai saya dengan konsili Letran, Bapak konsili bilang tidak, kita kembali kepada pesan Injil. Yesus sudah omong, yang tidak menikah karena kerajaan Allah dan keputusannya sendiri. Siap, Pak Romo. Artinya di sini Bapak Romo, saya secara pribadi ingin menanyakan tentang bagaimana tanggapan Bapak Romo saja tentang sejarah-sejarah yang dikeluarkan yang mungkin secara tradisi hari ini agak bertentangan. Beberapa hal yang di mana? Artinya yang mana yang bertentangan? Sudah jelaskan posisi uskup yang menikah dan posisi uskup dalam Titus yang tidak menikah. Siap. Jangan kau bilang bertentangan kalau tidak ada bertentangan di situ. Tidak, artinya ini yang muncul, pertanyaan yang muncul sebagai Katolik, bukan sebagai Protestan. Engkau bukan bertanya sebagai Protestan. Siap Pak Romo. Artinya saya minta tanggapannya karena dengan munculnya Bapak Romo dan Bapak Pater Allegro di sosial media banyak mulai akun-akun media sosial yang mulai memunculkan ini
ke permukaan sehingga pasti banyak orang yang bertanya. Tidak ada protestantisme, tidak ada dogma, tidak ada ajaran, tidak ada doktrin. Yang diajarkan adalah bagaimana menyerang dan protes terhadap ajaran Katolik. Itu yang mereka punya diajarkan seperti itu. Betul sekali, apalagi yang terbaru saja yang saya sempat lihat di TikTok itu, kalau tidak salah tongkat gebalanya Bapak Paus Fransiskus yang di pembukaan Sinode 2018 kalau tidak salah, yang sekarang dikaitkan dengan kemiripan alien dan sebagainya. Nah, itu pun diangkat dalam untuk sebagai bentuk argumen terhadap kesalahan Gereja Katolik. Nah, Saya sudah bertanya. bilang, Protestan tidak ada ajaran, yang diajarkan adalah protes terhadap apa yang dimiliki Katolik. Itu yang kita nama, itu kaum pencemburu. Selesai. Siap, Pater. Pak Pater, saya ada pertanyaan lanjutan, boleh Kak Pater? Atau kita satu-satu ke Mary dulu baru kembali ke engkau. Tidak enak dengan Mary. Oh, boleh, siap Pater. Nah, Pater itu tadi di bawah ada yang nama kotak mau naik, tapi dicari-cari nggak ada itu. Mungkin sudah Ya, Pak, itu dikotakkan. nggak jelas ya. Ya, Mary, silakan Mary. Nggak jelas. Halo Pastor, selamat malam. Oh ya, silakan. Felix, kafe nggak nyambung. Kalau engkau punya otaknya terbatas, engkau tidak bisa sampai kepada tahap. Makanya makan bergizi sedikit supaya engkau punya otak bisa sampai kepada apa yang saya jelaskan. Mary, silakan Mary. Siap Pastor, izin bertanya ya Pastor ya. Katolik, Kan Protestan. dulu saya HKBP Pastor, tapi pasca kemarin saya diterima resmi di Gereja Katolik. Oke, selamat datang, saudari. Terima kasih Pastor. Nah Pastor, sebelumnya ini saya mau nanya, kan saya bekerja di bidang hukum. Adapun yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana saya ingin bertanya dan ingin memahami bagaimana hukum gereja dan pandangan gereja jika seorang jaksa melakukan tuntutan pidana mati kepada seorang terdakwa, karena jaksa tersebut memang menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan tugas jabatan yang diamanahkan negara kepadanya. Terima kasih Pastor. Pertanyaan saya, jaksa ini Katolik? Ya, saya Katolik Pastor. Engkau berhadapan dengan hukum kasih yang paling sengsara di sini. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 15. Membenci saja sudah menjadi pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Mary, bagaimana hukum di sini di antara hukum moral minus malum? Berjuanglah untuk menghindari keburukan terbesar dan berjuanglah untuk menggapai kebaikan terbesar. Susah ya, sebagai hakim harus memutuskan, kan? Siap Pastor, iya. Ingat bahwa ada prinsip dasar di sini. Ketika Ali menembak Yohanes Paulus II, Yohanes Paulus II pergi kunjung dia di penjara atau tidak? Enggak tahu Pastor. Ya, dia pergi kunjung. Teman-teman jangan dulu naikkan orang. Saya sudah minta dari tadi. Ini yang terakhir kalian naik ke Mazora, jangan naik yang lain. Kamu kesian, saya mau makan siang. Siapa yang naik tadi? Saya sudah minta dari tadi. Bukan aku. Oke, tidak apa, karena kalau tidak Majora saya lempar dia dengan sandal dalam nama Majora nih. Situ dia pun kelompok pasti datang dimarah saya semua ini. Oke, Majora selamat datang. Ingat bahwa ketika Ali menembak Yohanes Paulus II, setelah keluar dari rumah sakit klinik, dia pergi ke penjara dan mengampuni Ali. Tetapi hukum Italia tetap menghukumnya penjara. Mary, engkau bisa mengerti? Iya, bisa Pastor. Kita lihat dalam pengertian ini antara bagaimana Yesus bilang kepada kaisar berilah kepada kaisar dan kepada Allah berilah kepada Allah. Matius 22 ayat 21. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.
posisi ini dilema dalam hukum moral ya, Mary Sinaga. Bagaimana dua hukum di situ berjalan, hukum saya, hukum kasih saya sebagai Katolik, dan hukum negara yang saya sedang junjung sebagai pelaku hukum. Ini susah juga dalam pengertian ini. Yesus memberikan solusi di sini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Memang sangat sulit di sini ketika Yohanes Paulus kedua pergi mengampuni, memaafkan dia yang menembaknya, tetapi hukum Italia tetap memenjarakannya, Mary. Ya, Pastor. Tetapi sebagai orang Katolik, berjuanglah untuk mengambil keputusan demi kebaikan terbesar, bukan keburukan terbesar. Mary, tolong saya minta engkau hakim tetapi juga Katolik. Nanti engkau DM saja, Sinaga. Ada beberapa poin yang harus kita analisa. Saya juga kasihan dalam posisimu sebagai hakim di sini. Hanya sama Jaksa, Pater, bukan Saya hakim. jaksa, Pastor, bukan hakim. Hakim pengadilan. Hakim sebagai pengadilan. jaksa. Oh, cukup. Sebagai jaksa, oke. Dalam pengertian, bagaimana posisimu sebagai jaksa Katolik? Itu tidak mudah. Hukum minus malum di sini harus bermain, hukum kasih harus bermain, tetapi penegakan hukum sivil ada di mana? Makanya tadi saya buat pembanding. Yohanes Paulus kedua pergi secara pemimpin Katolik yang menghidupi Injil, dia pergi ke sana dan mengampuni dan memaafkan. Tetapi pemerintah Italia bilang tidak bisa. Hukum negara harus tetap ditegakkan juga. Mengampuni tidak berarti dia tidak harus membalas secara moral apa yang telah dia buat. Ya, Pastor. Tetapi sebagai jaksa Katolik, di sini yang saya bilang, berjuanglah untuk menghindari keburukan terbesar yang bisa terjadi. Berjuanglah untuk bonum comune, kebaikan umum dan kebaikan terbesar yang kau bisa gapai sebagai jaksa Katolik. Oke? Ya, Pastor. Nanti saya boleh DM nggak, Pastor? Ya boleh. Ya, terima kasih, Pastor. Tapi kalau saya balasnya terlambat karena begitu banyak orang DM, saya tidak bisa balas satu-satu. Tapi DM saya tidak. Siap, Pastor. Terima kasih ya, Pastor. Teman-teman tolong, yang Katolik, yang pastor dampingi para hakim, dampingi para jaksa Katolik. Kalian pikir mereka ini gampang mengambil keputusan dalam dua posisi, sebagai hakim, sebagai jaksa, dan sebagai Katolik? Susah. Ketika di antara perasaan iman dan profesi sebagai jaksa dan hakim, tidak mudah bagi mereka. Karena itu doamu untuk mereka ketika mereka telepon, Romo, doa saya ada ini, jaksa harus putuskan masalah besar ini, doa untuk saya, tolong pastor doakan mereka. Mary minta malaikat Mikael, pelindung para jaksa, para hakim, para penegak hukum dan hak asasi, minta supaya jadi intersesimu bagaimana yang benar di dalam semua proses hukum itu. Tolong, jangan setiap kali masalah bawa ke jaksa, bawa ke hakim, bawa ke pengadilan, tapi lupa doa untuk mereka. Ya, siap, Pastor. Tapi jangan begini. Ada satu hari nenek ditanya, nenek, cucumu kalau dalam bahasa Spanyol itu cucumu belajar apa? Derecho itu artinya hak, derecho. Derecho juga lurus artinya. Tetapi jalannya bengkok. Maksudnya saya begini, kalau hakim tuh dia belajar tentang yang lurus, tapi semoga jaksa dan hakim jangan jalan bengkok. Itu yang kita maksud sebagai orang Katolik. Seperti itu. Oke? Nah, doakan para jaksa, doakan para hakim. Mereka tuh butuh doa kita. Tidak mudah. Putuskan ini bisa salah, putuskan sana bisa menang, atau menang juga bisa salah, salah juga bisa menang. Tidak mudah, oke. Doakan. Ini penting. Kalau gitu saya perlu, apa namanya, Pastor? Pengakuan dosa kah atau bagaimana ya, Pastor ya? Kalau kayak gitu ya. Hati nurani akan menghakim sampai mati, karena itu butuh ya. Setelah setiap keputusan, pergilah dekati pastor. Itu engkau manusia, saudariku. Dan perasaan kemanusiaan itu, emosimu akan terbawa juga di dalam berbagai hal dalam hidupmu.
Oh, iya, Pastor. Mm-mm. Karena itu berjuanglah sebagai jaksa, bukan hanya jaksa negara, tapi jaksa yang punya iman Katolik. Berjuanglah untuk menggapai kebaikan terbesar dan menghindari keburukan yang terkecil yang bisa terjadi. Kalau itu adalah konsekuensi dari kebaikan terbesar yang sedang dihadapi, maka serahkan itu kepada Tuhan. Yang punya kaisar, serahkan kepada kaisar, dan kepada Allah, berikanlah kepada Allah, yang barusan kita baca dari Matius 22-21 tadi. Siap, Pastor. Oke, teman-teman. Semangat ya, Mary Sinaga. Terima kasih, Pastor. Saya pikir tidak ada jalan yang terlalu jauh dan salib yang terlalu berat jika engkau pikul dengan cinta yang paling tulus dalam hidup. Ya, siap, Pastor. Oke. Bunda. Apa? Iya, saya Outline dua. aman, aman Pater. Tapi saya mau tanya Pater, saya ini lagi stres. Aduh, galau apa lagi? Begini Pater, kami kan punya komunitas, terus kami bikin misa. Komunitas Misa saya terbatas, itu, oke? iya komunitas, namanya Layung Kristi. Kami Oh, kan bikin iya. misa, Mm-mm. bikin misa, terus ya namanya kami komunitas, ya kami punya eh, gambar pelangi, kami hiasi altar, tapi itu orang hujat saya, maki-maki saya saya punya IG ini, bilang saya heresi lah, inilah. Makanya Pater, saya minta Pater jelaskan ke orang-orang dulu, orang-orang yang suka menghakimi kami, para LGBT ini. Oke. Ingat bahwa Secara iman Katolik ya, Pater. di atas semuanya hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Katolik, apapun yang terjadi dalam hidupmu, hukum kasih jangan kau relatifkan. Hukum kasih tidak bisa diterapkan pilih kasih. Satunya hidup sakramen, satunya apa gunanya engkau punya iman? Apa gunanya engkau pergi ekaristi dan berlutut di hadapan Allah, tetapi engkau tidak mempunyai kasih? 1 Korintus 13 ayat 2. Apa gunanya? 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oke, cara menyampaikan itu penting sekali. Ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya pikir di sini ya, setiap orang punya kekeliruan, semuanya orang punya dosa. Tapi siapakah kita untuk menyampaikannya dengan menghakimi? Jika engkau, Mas Orka, jika engkau disampaikan baik-baik, engkau tersinggung atau tidak? No. Jika engkau disampaikan dengan baik-baik, engkau akan tersinggung atau tidak? Ya, gimana ya? Orang itu nggak merasakan seperti apa yang saya rasakan. Orang itu kan dengan gampang menghakimi, mengomongi kita, suruh berubah.
kita kan tidak minta untuk dilahirkan kayak begini. Saya pun berusaha berjuang untuk mau seperti apa yang seperti mereka katakan, untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh banyak orang, hanya laki dan hanya perempuan. Saya tidak mau memilih gitu. Saya berjuang loh, tapi saya tidak bisa untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Bahkan saya dilahirkan dari pasangan suami istri yang hetero, bapak dan mama. Tetapi kenapa sampai hari ini ada orang-orang seperti saya, adik-adik saya, di bawah saya, yang tetap mengalami seperti apa yang saya alami. Maka itu saya tahu ya, di Katolik itu sampai hari ini orang menggunakan ayat kitab suci, misalnya Sodom dan Gomora itu untuk menjustifikasi saya dengan ayat-ayat yang lain. Kadang-kadang itu membuat kita bukan apa ya, kuat, tapi ada teman-teman yang lebih memilih menyerah. Tapi kalau saya kan, saya lebih memilih untuk menjadi Katolik dengan versi saya, karena saya percaya Yesus itu tidak pernah mengajarkan kebencian. Dia mengajarkan kasih kepada saya. Oke. Kayak gitu, Romo. Ya, saya mengerti posisimu. Karena itu barusan dia mengatakan sesuatu yang penting untuk kita. Kalian pikir mereka tidak mengalami krisis identitas? Pernyataan dari saudara kita ini penting sekali ketika dia mengatakan, saya punya orang tua hetero, tapi kenapa saya begini? Itu sebuah teriakan untuk kita semua untuk melihat mereka dari kacamata kasih dan membantu mereka untuk keluar dari krisis. Saya pikir disinilah hati nurani sebagai orang Katolik. Pengharapan mereka kadang terinjak dan semuanya. Tetapi ingat, ketika kita merayakan jubileum bersama dengan Paus Fransiskus, dia menekankan Roma 5 ayat 5. Apa yang ditaruh di hatimu? Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mereka berada dalam sebuah krisis identitas. Kenapa saya lahir dari pasangan hetero dan saya begini? Berapa kali dia tadi mengatakan saya mau keluar dari sini, tetapi bukan karena kemauan saya menjadi seperti ini. Karena itu tolong pendampingan pastoral kepada saudara-saudari kita seperti ini, yang punya tendensi seperti ini. Jangan kau tutup matamu. Lebih gampang menghakimi. Jangan sampai mereka yang ada di surga dan kita di neraka. Karena perjuangan kita jadi kudus. Baca baik-baik di bantu dulu Ibrani 2 ayat 4. Omong tentang apa? Kalau tidak 12 ayat 14. Allah meneguhkan kesaksian mereka 2:14. karena anak-anak itu adalah anak. 2:12. Katanya, aku akan memberitakan. Ibrani 12:14 kalau itu. Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Persyaratan pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita sudah hidup damai dengan semua orang? Atau kita lebih mengeritik orang lain? Menjustis orang lain? Berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Allah. Pak Agus. Siang, Pak Agus, maaf, dari kedutaan. Siang, Pak Agus. Oke, mantap, jemput Bu Deti supaya ke sini. Hah? Marta? Ayah.
Aduh, umat Allah meninggal. Di paroki pertama saya Marta Maritza Koneo. Sebentar ya, maaf. Ole. Buenas tardes. No. Cuando, madre? Ay. Marta Koneo. Dulu aktif di gereja meninggal. Iya. Rest in peace, Pater. Oke, poin pertama di situ. Karena itu di dalam Galatia 5 ayat 6 sudah mengatakan secara jelas ya, teman-teman. Yang bersunat dan tidak bersunat, yang bersunat dan tidak bersunat tidak penting lagi, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Bantu Efesus 2 ayat 12, tidak ada laki-laki dan perempuan, tidak lagi apa. Kita semua disatukan dalam gereja. Karena itu Paus Fransiskus bilang begini, sebelum menjadi sangat spiritual dalam hidupmu, jadilah sangat manusiawi. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Lanjut. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sampai kapan mau berseteru di sini? Yesus telah meruntuhkan tembok pemisah kita di situ. Lanjut. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Lanjut. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oke, ketika ingat, berita damailah yang harus diberitahukan. Lanjut. Ia datang dan memberikan damai sejahtera. Pak. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tahan dulu, ada yang bilang dulu, Pater, apakah kita berarti berdamai dengan dosa? Engkau melihat Bunda Masorka ini sebagai dosa? Saya tidak menghakimi apa yang dibuat, saya melihat kemanusiaannya di sini. Jadi setiap kali kita melihat mereka seperti ini, saudari kita seperti ini, sudah asosiasikan mereka adalah pendosa? Apa kata Yesus ketika orang mau meraja Maria Magdalena? Yang tidak berdosa lemparlah batu pertama. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita mengatakan kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu. Ketika saya melihat dia, saudaraku ini, dia sama dengan dosa? Romo Josal sama saudara nih, bahaya sekali dia. Iya, Romo Josal ya ganggu aku ya, Bunda. Maju. Rain tuh kan neon, Romo Josal, Rain tuh neon. Ya, tahu Romo. Ni mau ganggu aku ya, wah ya. Gua mangapa? Iya. Aku harus curhat noran nimu ko. Josal, aku ya kalau lewat mau meri aku kontak Bunda Masorga supaya mengaku dosa noraun ko. Iya Romo, saya punya pandangan seperti Romo. Kadang-kadang kan orang Katolik, orang kita ini kan sudah hidup dalam ajaran yang dulu yang tradisional ya.
Tapi saya begini Romo, kita beriman tapi kita juga pakai nalar toh Romo. Karena kan melalui ilmu kedokteran itu kita punya kita ini kan bukan hanya DSM-5 dari psikologi, itu kan sudah keluarkan kita dari sakit, penyakit. Kemudian saya ini jujur loh, kita tidak pernah minta untuk dilahirkan kayak begini. Kita juga malu loh, dihina, dimaki, diomongin setiap hari, dianggap tidak normal. Siapa yang mau dilahirkan kayak begini? Terus saya searching, ternyata ilmu kedokteran kita juga mengatakan bahwa mereka ini bukan karena kromosom X dan Y atau XY, tapi banyak berbagai macam kromosom yang membentuk pribadi menjadi beragam. Terus saya tanya, ini siapa yang buat? Ini siapa yang inginkan? Ya saya sendiri mengatakan bahwa saya juga bagian dari anugerah Tuhan dong. Karena kan dosa itu pribadi kita masing-masing. Kayak gitu Romo. Ya, makanya saya bilang di sini penting sekali, saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat dalam pengertian moral kemanusiaan kita ya. Apa yang terjadi, kita ini semua ini ciptaan. Satunya mereka punya tendensi seperti ini, satunya kita yang tidak punya tendensi seperti ini. Tapi di hadapan Allah tadi sangat jelas bahwa tidak ada lagi pembedaan, tidak ada lagi tembok permusuhan antara kita telah dihilangkan. Dan dia baru mengatakan hal penting sekali. Dosa itu urusan pribadi. Karena bagaimana jatuh dalam dosa itu urusan secara pribadi. Setiap orang kita harus menghadap takhta pengadilan Allah dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di hadapan takhta Allah. Bantu 2 Korintus 5 ayat 10. Wih, teman-teman, 8 menit lagi saya harus istirahat. Karena jam 2.30 ada misa di sini. Ada datang mereka dari KBRI, datang semua dari 4 Romo datang. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Terima manusianya. Lihat Bunda Mazorka dan teman-teman dalam kemanusiaan, dalam sudut kacamata Allah memandang mereka. Karena itu miliki pikiran dan perasaan Yesus. Filipi 2 ayat 5. Nanti bagaimana kita lihat Yesus berhadapan dengan wanita berdosa. Yesus berhadapan dengan Simon. Yesus berhadapan dengan Sakeus. Yesus berhadapan dengan orang yang dikatakan orang-orang yang tidak berguna. Tapi miliki dulu perasaan dan pikirannya Kristus sebagai orang Kristen. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Milikilah pikiran dan perasaan Yesus ketika dihadapkan. Ini loh perempuan kedapatan berzina. Yesus bilang yang tidak berdosa, lempar batu pertama. Turunlah Sakeus, hari ini saya makan di rumahmu. Yesus tidak melakukan diskriminasi kemanusiaan di situ. Kita yang melakukannya sebagai pengikut Kristus. Karena itu mau jadi Kristen yang baik, yang sesungguhnya, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Mencintai pendosa, walaupun dia tidak cinta dosanya. Karena itu jangan ketika kita melihat Bunda Mazorka yang teman-teman, kita langsung asosiasikan pendosa. Siapakah engkau mengatakan itu? 1 Yohanes 1 ayat 8. Semua 1 berdosa. Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau begitu apa yang bisa kita buat? Dampingi mereka. Temani mereka, dengarkanlah mereka. Menghakimi urusannya Tuhan Allah. Selesaikanlah misi di atas bumi ini. Cari mereka yang hilang. Temani mereka. Karena kadang mereka berjalan seperti domba tanpa gembala. Karena tidak pernah ditemani. Matius 9 ayat 36. Banyak umat kita seperti itu. Karena itu ada tugas tadi. Dari Romo Josal. Aku mengaku. Kau nimu sambut baru yang mau mere. Aku tanimu mengaku dosa Romo Josal ya. Baca dulu Indri. Matius 9, Pater? 36. 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka lelah. Bunda Mazorka dan teman-teman lelah dalam keadaan, dalam posisi, dalam statusnya seperti itu dihakimi.
Tadi dia katakan hal yang, saya punya orang tua hetero, kenapa saya begini? Tolong. Kita tidak kompromi dengan dosa, tetapi ini kemanusiaan sini yang kita omong di sini. Yesus makan dengan orang berdosa. Pergi ke rumahnya Sakeus. Jangan sampai mereka yang kita hakimi sebagai Maria Magdalena, mereka yang menjadi saksi kebangkitannya Kristus, dan kita tidak tahu kemana, lari. Yang kau baca ayat berapa tadi ini? Sekarang ayat 35. Apa yang harus kita buat terhadap mereka yang berjalan seperti domba tanpa gembala? Ayat 35, Yesus buat apa? Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dengar itu menyembuhkan. Pengalaman saya dalam 5 tahun terakhir. Duduk dengan mereka di pinggir jalan. Dengar saja, tidak perlu beri jalan keluar. Lepaskanlah mereka meluapkan semua apa yang mereka simpan selama ini, termasuk dalam posisi mereka terhadap gereja. Kadang mereka merasa diskriminasi. Mereka masuk gereja, orang lihatnya aneh-aneh. Jadi bahan olokan, jahat bahan omongan. Pergi duduk di toko-toko orang-orang punya itu, dengarkan masalah orang. Program waktu namanya, dengar itu menyembuhkan, dengar cukup. Kalau tadi yang tanya, kalau itu bagaimana? Kita bisa buat apa? Minta Tuhan, supaya seperti Tuhan mencari domba yang hilang, engkau juga bisa duduk dan dengarkan mereka. Hal yang paling kecil yang engkau bisa buat. Duduk dengan mereka bukan berarti sama seperti mereka, jadi seperti mereka. Tetapi engkau jadi cahaya kecil, supaya mereka bisa melihat terang itu. Dan ingat baik-baik, Katolik yang ada di sini, di room ini. Kita semua ini orang buta. Punya kelemahan, punya dosa. Saya juga, dan besar, mungkin lebih besar daripada kalian. Tapi bukan karena saya orang buta, saya tidak bisa menyalakan pelita agar orang lain bisa melihat jalan. Jangan sampai kita mengatakan kita ini orang buta, kita ini dihakim sebagai orang buta, dan kau padamkan pelita firman supaya orang lain bisa melihat jalan. Itu seperti anekdot yang saya ulangi kembali, yang sekian 1000 kali, tidak penting bagi saya untuk ulangi kembali. Seorang buta menyalakan pelita di tengah gelapnya malam. Semua orang menghakimi dia. Lu kan buta, ngapain? Nggak berguna pelita itu untukmu. Apa kata orang buta ini? Saya ini orang buta. Saya tidak memerlukan pelita. Tapi pelita ini saya nyalakan agar kalian bisa melihat jalan yang benar itu seperti apa. Jangan sampai mereka yang kita hakimi buta dalam hidup. Mereka sedang menyalakan lilin, pelita, supaya kita lihat dan kita tidak jatuh dan tersesat. Tolong ulang kembali apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Sebelum menjadi sangat spiritual dalam hidupmu, engkau harus menjadi sangat manusiawi. Tidak ada pribadi yang sempurna, tidak ada perkawinan yang sempurna, tidak ada suami, istri, anak, keluarga yang sempurna. Pribadi yang tidak memaafkan adalah orang-orang sakit baru di dalam hidup ini. Hanya pengampunan dan belas kasih yang menyelamatkan keluarga. Itu kata-katanya. Dan dia katakan, gereja bukanlah museum untuk orang kudus, melainkan rumah sakit untuk orang berdosa. Di dalam rumah sakit ini kita butuh dokter, perawat. Demikian pun Bunda Mazorka dan kawan-kawannya butuh dokter yang menangani, butuh perawat. Dengan belas kasih juga bisa merawat luka-luka sosial yang mereka hadapi. Juga bisa meluka diskriminasi sosial yang mereka hadapi, yang alami, dan itu tersimpan dalam sukmanya, lubuk hatinya, walaupun mereka seolah-olah kuat tetapi di dalamnya lemah, sakit, terluka, ternganga lukanya. Karena jangan sampai kita yang Katolik buat itu terhadap mereka. Tolong itu. Dan kasih lebih tinggi dari semuanya. 1 Korintus 13:13. 1 Korintus 13:13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Santa Teresa dari Kalkuta pergi bersama dengan Suster Caritas
pergi Ekaristi untuk terima tubuh Kristus. Mereka bertemu dengan orang yang sekarat di jalan. Lalu Santa Teresa bilang, kita stop di sini. Kita jangan pergi misa hari ini. Kaget. Kok kita kan mau terima tubuh Kristus? Setelah merawat yang sekarat itu, mendampingi sampai dia mati, Santa Teresa dari Kalkuta bilang begini, kita tadi pergi untuk terima tubuh Kristus. Tetapi kita tidak boleh tutup mata kita terhadap tubuh nyata Kristus yang kita temukan di jalan. Di manakah engkau ketika aku lapar, aku haus? Di manakah engkau ketika aku sakit secara sosial, secara psikologis? Di manakah engkau ketika aku dipenjara oleh diskriminasi sosial? Di manakah engkau ketika aku menjadi orang asing di tanahku sendiri, di rumahku sendiri, dihakimi? Yang melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Tolong yang mengasosiasikan mereka ini sebagai pendosa, pasang cermin besar-besar di mukamu. Berapa besar cinta yang kau buat untuk mereka. Dampingi mereka, temani mereka, dengarkan mereka. Teriak bersama dengan mereka, menangis bersama dengan mereka. Itu karena itu juga menjadi alasan kenapa saya tidak balas semua viti-viti, komen-komen, YouTube dari pendeta-pendeta yang menyerang setelah debat dengan Melato. Dan di dalam YouTube-nya Melato menyerang. Saya tidak akan buat itu. Karena saya tidak akan merendahkan kualitas akademis dengan komentar-komentar seperti itu. Oke, aku gay makan siang oti. Aku di naik terlambat di. Tapi engkau punya PR ya. Aku punya PR. Romo Josal mau komuni pertama di sana. Engkau cari satu teman kelas. Kalau engkau tidak dapat Romo Josal, engkau pergi ke Rita Piret cari Romo Rusina, dokter moral. Oke? Saya sudah ketemu Romo, itu sama-sama biasanya. Saya punya Pater John Prior sudah tidak ada, Pater V, sekarang Pater Max yang mendampingi kami. Oke. Teman-teman SVU. Salam untuk ya. V dia harus pergi ambil lagi dokter di Spanyol. Oke. Ya. Jadi salam untuk Max. Romo. Kalau engkau ketemu dokter moral Rusina, kau pukul-pukul dia begini, dia bilang, salam dari kau teman kelas gitu. Oh iya. Pater Freddy juga ada pergi studi lagi, Pater Freddy Sebo. Ferdi Sebo. Ferdi Sebo. Oke. Baik, sudah. Moral juga. Ya, oke, baik. Begitu. Semangat. Mas Zorkas hanya omong satu. Apa yang dikatakan oleh orang lain adalah opini mereka. Tetapi apa yang ada di tanganmu adalah keputusanmu. Dan engkau harus berharga terhadap setiap keputusan yang engkau ambil. Ya, oke Romo. Kami juga melakukan karya pastoral Romo dengan anak-anak kami, dengan OMK. Buatlah. Kami tablo juga. Buatlah. Ya, oke Romo. Okay. Soal menghakimi itu urusannya Tuhan Allah. Oke. Selama engkau masih hidup, buatlah baik. Kalau aku tahu aku bisa berbuat baik dan aku tidak melakukannya, aku berdosa. Yakobus 4 ayat ke-15. Ayat ke-17 maaf. Siap. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Romo Josal tulis di bawah, sangat aktif di paroki. Itu orang-orang seperti yang kita hakim ternyata masih punya lebih banyak waktu daripada kita untuk melayani Tuhan. Jika aku tahu aku bisa berbuat baik dan aku tidak melakukannya, aku berdosa. Dan kepada mereka seperti ini kita harus dampingi. Yakobus 5 ayat 19-20. Supaya mereka bisa kembali ke arah yang benar. Tetapi dengan jalannya Tuhan, bukan atas kehendak kita. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Itulah misi kita, mendampingi mereka supaya mereka melihat jalan mereka. Bukan jalannya engkau, jalannya Tuhan Allah bersama dengan mereka. Engkau hanya pelita kecil yang Tuhan pakai. Dan engkau bukan pelita itu. Engkau adalah jembatan kecil yang Tuhan pakai supaya orang bisa menyeberang sampai Tuhan Allah. Dan engkau bukan tujuan dari perjalanan mereka. Ingat, Tuhan tidak punya lagi telinga
untuk mendengarkan mereka. Kakak ada Om Melki toh. Nah dia tuh dengan sone dengan orang cuy. Kakak Bunda. Kakak Bunda tidur. Kakak Bunda kan ada Om Melki di situ toh. Belajar ada Om Melki, dia son peduli orang. Oh iya Hantam sih. Pak. Maaf, tanya alamat seminari. Adik-adik dong, mau datang. Karena itu, ada satu puisi refleksinya yang bagus sekali. Tuhan tidak punya telinga lagi untuk mendengarkan penderitaan orang. Telingamu adalah perpanjangan telinga Tuhan untuk mendengarkan teriakan dan jeritan kemanusiaan. Tuhan tidak punya mata lagi untuk melihat di mana orang-orang yang membutuhkanmu. Matamu adalah perpanjangan mata Tuhan untuk melihat di mana ada keadilan dan tidak keadilan dalam hidup ini. Tuhan tidak punya mulut lagi untuk meneriakan tentang cinta dan keadilan. Mulutmu adalah perpanjangan mulut Tuhan untuk mewartakan seperti yang Yesus wartakan. Tuhan tidak mempunyai tangan lagi untuk mengangkat mereka yang jatuh. Tanganmu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengangkat mereka yang jatuh. Tuhan tidak mempunyai hati lagi untuk mencintai. Hatimu adalah hati Tuhan. Seperti dalam Roma 5 ayat 5. Tuhan menaruh kasih di dalam hatimu oleh Roh Kudus supaya bisa mencintai seperti Dia mencintai. Tuhan tidak mempunyai kaki lagi untuk berjalan mencari mereka yang hilang. Domba yang hilang, mereka yang membutuhkan. Kakimu adalah perpanjangan kaki Tuhan untuk berjalan bersama dengan mereka yang selama ini kehilangan. Dan ingat baik-baik, hanya orang hilang yang mencari jalan keluar. Dan Tuhan tidak mempunyai kitab suci lagi. Karena apa yang kau buat dan apa yang kau katakan adalah kitab suci yang ditulis secara baru di dalam hidupmu. Ingat itu baik-baik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin. Kalau Josal ke sana, kau WA dia. Nah, nanti kau butuh nomornya Romo Josal, saya kasih. Oke, baik sudah. Yo, Terima apa kasih kabar? Pastor. Jangan marah, saya harus makan siang. Mary, sudah lama engkau tidak mengaku dosa, engkau mengaku dosa. Karena dalam 1 Korintus 11 ayat 27, jika orang tidak layak menerima tubuh dan darah, roti dan cawan, dan dia terima, dia berdosa kepada tubuh dan darah. Karena itu ayat 8, dia harus melakukan pemeriksaan batin. Sebagai Katolik harus mengaku dosa. Oke, Mary? Amin. Yuk, Thank you. terima kasih ya. Thank you, Saya makan Pater. dulu karena kamu mau datang nih, belum makan nih. Oh, masuk. Iya, Pater. Siap. Yo, Dadah, masuk. Pater. Selamat Apa istirahat, semuanya? teman-teman. Yo, terima kasih. Terima kasih, Yo. Pastor. Yo, terima kasih untuk semua.